Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video ya, di mana video ini perdebatan antara saya dengan Ibu Uti Watimena ya, yang dimana dia berkali-kali nantang saya ya, padahal dahulu nantang pun ya begitu-begitu saja, itu tidak ada apa namanya pemaparan yang rasional, terkecuali ngarang dan juga meleset-lesetkan dari makna yang sesungguhnya menjadi bahasa ya, yang sesungguhnya bahasa itu adalah bahasa pokok dan bahasa paten, yang dimana seperti Bu Uti itu pelintir-pelintir sendiri gitu ya, tentang masalah perihal esa, perihal masalah pemaknaan dalam sebuah ayat itu ya. Di perjanjian lama itu kaum muslimin mesti tahu tidak ada nubuatan dari para nabi itu bahwasanya Allah itu akan menjelma menjadi manusia, itu tidak ada itu. Oke, demikian kamu simin videonya. Maksud saya tuh mualaf pusat channel ya. Oke, sambil menunggu kedua narasumber menyiapkan perangkatnya, mungkin saya sapa dulu teman-teman yang di live chat. Ada Mbak Nur Sajadah, ada juga Bang Jibril Mustafa ya. Tes. Assalamualaikum Bang Ali Musa. Di monitor Bang Ali Musa. Ya, sabar Mbak Uti ya, kayaknya Bang Ali Musa. Oh ini sudah nih, buka mute-nya. Aduh. Oke. Jangan ribut deh, jangan ribut ya. Ya, jadi ini kedua. Ini ada si kecil saya di samping saya, salam mempesona katanya. Mana Mbak Uti ini? Ini Mbak Uti, bagaimana Mbak Uti? Katanya Bang Ali Musa 1 jam aja katanya. Soalnya paling Mbak Uti asumsi doang katanya, makanya so lama-lama katanya. Seperti itu. Gimana ini? Buktikan saja lah, buktikan saja. Dibulatkan 1 jam aja Bang Ali, biar lebih bagus. 1 jam, 1 jam. 1 jam. Kelamaan. 1 jam, enggak ada yang kelamaan, udah. 1 jam bagusnya Bang Ali. 40 menit ngapain? Ya enggak 30 menit. 30 menit Bu Uti saya karungi, 30 yang 10 menitnya bonus untuk Bu Uti berasumsi ya, saya subsidi Anda. Keluar udah cepetan aja, yang ini aja, yang bener aja. Begini kita sepakat 1 jam aja ya, 1 jam aja ya, normalnya bagusnya 1 jam lah ya, 1 jam ya. Oke. Ya. Ini temanya sudah disepakati ya, temanya tadi apa tadi ya? Siapakah penyembah Allah yang benar ya? Itu tema yang kita angkat ya. Soalnya Mbak Uti ini kan nantilah ya, nanti dibilang saya berpihak nanti. Ya, jangan ribut. Oke, itu ya tadi teman-teman, dimanapun Anda berada, kita sudah sepakat ya, nanti durasi atau diskusi antara Mbak Uti Watimena dengan Bang Ali Musa kita sepakat 1 jam ya. Dan ini kita pakai timer 4 menit atau 3 menit ini maunya. Soalnya kalau udah pakai timer. Oh, 3 menit. Sebentar saya setting dulu ya. Ini soalnya saya setting 4 menit tadi. Oke, sebentar ya. 4 menit. Ih, kok nggak masuk sih, saya bingung. Tar dulu. Kok nggak ada? Oh, ada. Open cam dong Bu Uti biar keren ya kan. Udah cukuplah melihat nih open cam. Open cam biar penonton tuh nampak begitu dong, jangan pas nyerocosnya itu biar nampak begitu, sampai nges-ngesan sampai mau nangis. Sorry, buktikan saja lah Pak. Banyak ngomong itu mah, mana sempet ngasih tahu, sempet jawab. Orang dikasih tahu masa nubuatan ada di Matius. Matius itu bukan nubuatan.
Sudah cepat, keburu malam. Waalaikumsalam. Tahu kan sih? Cari kuda atau sekarang ya? Oke, silakan Bauti dipersiapkan perangkatnya dulu ya. Silakan dikoneksi dulu ya. Sudah. Oh, sudah. Oke, Sudah. oke. Udah live ini. Oh, oke. Bisa kita mulai ini? Iya. Oke. Ya. Jadi begini ya, untuk apa namanya? Untuk prolognya mungkin tidak usah kita timer dulu ya. Nanti ketika masuk sesi tanya jawabnya baru kita timer gitu ya. Ya. Oke, tadi kita sudah sepakat temanya siapakah penyembah Tuhan yang benar ya. Nah, itu ya. Dan kita sudah sepakati 1 jam, masing-masing 3 menit. Untuk prolognya kita tidak pakai timer ya. Oke, kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktu ya, karena memang tempat saya juga bagian tengah nih ya. Udah mau jam 9 ini. Oke, siapa yang memulai ini? Mbak Uti Watimena atau Bang Ali Musa ini? Ya, silakan Ali Musa. Bu Uti aja. Saya kasih bonus Anda. Ya, jadi begini ya. Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya ya. Terima kasih teman-teman yang mau hadir, yang mau mendengarkan dialog antara umat agama yang umat beragama yang dari dulu sampai sekarang memang bertikai ya. Karena apa? Karena memang di dalam Alkitab memang sama sekali tidak menuliskan tentang keislaman, tetapi Islam yang setelah hadir, setelah beberapa ratus tahun setelah ada Alkitab, mengklaim bahwa dialah yang melakukan semua yang terjadi, dialah pelaku sejarahnya, dialah yang ada di situ ya. Nah, inilah yang merupakan perdebatan yang menimbulkan perdebatan antara dua umat ini, karena yang satu mengklaim dan yang satu merasa bahwa tidak ada sama sekali nubuat yang bercerita tentang Tuhan mereka gitu loh. Dan hal ini merupakan perdebatan sepanjang masa ya. Tetapi kalau saya mau mengatakan bahwa Muslim boleh saja mengklaim semua apa-apa di dalam Al-Qur'annya ya. Semuanya boleh mengklaim, bahkan mengatakan bahwa ada nubuat-nubuat tentang nabinya di dalam kitab kita ya. Tetapi ya kalau mengklaim ya silakan saja, mengimani silakan saja, nggak ada masalah, itu kan hak prerogatif seseorang ya, setiap manusia. Tetapi untuk bicara di dalam ranah dialog ini, untuk mencari kebenarannya ya tentu saja semua harus dilengkapi dengan data-data dan bukti-bukti ya. Bukti-bukti jelas dari dulu sampai sekarang tidak pernah terbukti, tidak pernah ada yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Elohim ya. Banyak sekali benang merah yang tidak bisa dirajut, yang tidak bisa dipersatukan, dan itu merupakan dua hal yang saling bertentangan antara perbedaan Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain. Jadi kesimpulannya adalah memang Tuhan kita tidak berbeda, Tuhan kita memang berbeda ya. Adapun yang mengatakan bahwa Tuhan Anda itu adalah Tuhan kami, itu hanyalah klaim semata, karena sampai sekarang pun Muslim tidak mampu untuk membuktikan bahwa pernyataan mereka itu adalah benar ya, semua hanyalah klaim semata. Nah, melalui kesempatan kali ini saya yang mengajak Pak Musa ya, karena waktu itu Pak Musa tidak memberikan kesempatan saya untuk bicara, lalu mengklaim, wah saya udah menang, padahal saya nggak sempat bicara. Nah, itu adalah salah satu contoh ya. Nah, jadi sekarang ketika diberikan kesempatan untuk bicara, mari kita lihat apakah Pak Musa akan nyungsepnya bonyok 5 sampai kepalanya bonyok-bonyok, atau saya yang akan menangis memalu-malu gitu ya. Ya mari kita lihatkan saja teman-teman ya, mana yang benar, mana yang salah ya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Musa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akhirat. Tidak termute. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akhi Aditya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para hamba Allah yang ada di live comment ya. Tadi saya tengok ada Ustadz Unggul, beliau ngejek-ngejek. Semoga beliau senantiasa sehat, semoga beliau senantiasa Allah rahmati, sehingga Allah murahkan dari segala urusan, Allah jauhkan dari segala bala, dan Allah pun timbulkan jannah dari segala sesuatu apa yang beliau usahakan. Dan untuk para hamba Allah yang ada di live comment, semoga Allah senantiasa merahmati antum-antum semua, dan Allah pun timbulkan jannah dari segala sesuatu apa yang antum-antum usahakan, dan Allah pun berikan kemurahan-kemurahan dalam meraih hidup. Itu saja, terima kasih insyaallah ya. Dan untuk masalah ketuhanan ya, saya sedikit saja, tidak akan panjang lebar. Ketika kekristenan ya
itu mengambil kitabnya orang Yahudi dan menjadikan bagian dari kitab orang Kristen itu sendiri, dan menjadikan cases tuh lupa saya ngomongnya belepotan, itu sebagai itu ya, exis cases itu untuk mencocokkan di mana apa yang menjadi pemikiran mereka, apa yang menjadi keinginan mereka dalam hawa nafsunya, bahwasanya Tuhan itu menjelma menjadi manusia, namun tidak bagi pemegang kitab, yakni orang-orang Yahudi, yang dimana mereka mengikuti dari Nabi Musa, ya, mereka tidak mengakui bahwasanya Tuhan menjelma menjadi manusia. Dan demikian pun dalam Islam tidak pernah menjadikan Allah itu lebih dari satu, sesembahannya itu lebih dari satu, dan tidak pernah umat Islam menjadikan Allah, meyakini ataupun menjadikan Allah itu menjelma menjadi manusia yang mati untuk digebuki oleh manusia itu sendiri. Jadi tidaklah seperti itu. Dan untuk Bu Uti berkata tadi bahwasanya Tuhan Islam dengan Tuhan Kristen beda, jelas. Tuhan kalian, Tuhan Kristen dengan Tuhan kami umat Islam itu berbeda. Yang ada kesamaan Tuhan kami yakni Yudaisme, di mana Yudaisme meyakini Allah itu satu, Allah itu Al-Kibor, yang dimana Allah itu kekal, dan Allah itu tidak akan mungkin mati, dan Allah itu perkasa, dan Allah itu maha dari segalanya. Allah itu maha dari segala-galanya, ya. Jadi tidak ada istilah menjelma, dan tidak ada istilah penebusan dosa, karena memang di dalam perjanjian lama sekalipun tidak ada indikasi bahwasanya penebusan dosa, ya, atas kematian Tuhan itu juga tidak ada. Itu saja. Oke, terus kalau masalah semalam itu kan itu hanya testimoni, testimoni, bukan niat untuk berdebat. Kalau niat untuk berdebat ya pasti saya berikan ayat-ayat banyak, ya. Tapi ketika saya pertanyakan dari 3 ayat saja, ya, tentang nubuatan, malah Bu Uti lari ke Matius, ya, lari ke Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru itu bukan nubuatan, tapi perilaku, ya, perilaku apa-apa yang ditulis, ya, perilaku Yesus yang ditulis. Nah, itu kan konon katanya. Kalau masalah nubuatan untuk diri Yesus sendiri yang ada di Perjanjian Baru tidak ada, karena Perjanjian Baru itu ada setelah Yesus ada, jadi bukan nubuatan. Oke, itu saja. Silakan. Oke, terima kasih ya untuk kedua narasumber sudah memberikan prolognya yang sangat mempesona sekali, ya, luar biasa. Oke, berarti tadi Mbak Uti yang memulai, terus prolognya Bang Ali Musa, berarti sekarang giliran waktunya Mbak Uti, ya, dan timernya akan segera kita mulai. Dan timernya akan saya pencet ketika Mbak Uti mulai berbicara, ya. Oke, untuk Mbak Uti, silakan Mbak Uti. Ya, ini 1 jam, ya, tetap 1 jam, ya. Iya. Ya, terima kasih, ya. Jadi akan selesai pada jam, sebentar, saya akan selesai, ya. Ya, Pak Aritonang, kenapa Pak? Saya lagi live, Pak. Halo. Ya. Kenapa Pak? Sebentar. Kenapa Pak? Ada tidak rezeki dari. Oh gitu ya. Ya sebentar ya Pak. Saya lagi live, lagi debat nih sama Pak Musa. Nanti saya balik ke Bapak ya. Ya Pak ya. Ya. Ya, terima kasih ya, dimulai ya. Jadi begini ya, Pak Ali Musa. Pak Ali Musa mengatakan bahwa kami adalah orang Kristen yang mencatut kitab orang lain, gitu kan. Dikatakan kami orang Indonesia mencatut kitab orang Yahudi, ya. Orang Yahudi sendiri tidak suka dicatut-catut, gitu kan. Nah, sekarang saya nggak mau bicara tentang menyerang kekristenan saja. Saya akan bicara dalam dua arah. Ketika Bapak mengatakan kami mencatut kitab Yahudi, tetapi Bapak juga sama kasusnya. Kami orang Indonesia, kami mempercayai apa yang ditulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Pak Ali Musa juga adalah orang Indonesia, tetapi mempercayai apa yang ditulis oleh kitabnya orang Arab, ya. Jadi ini tidak bisa dijadikan standar bahwa kami mencatut, karena kalau Bapak mengatakan kami mencatut, Bapak pun sama. Bapak orang Indonesia mempercayai kitab yang jelas-jelas ditulis hanya dalam bahasa kaumnya, yaitu bahasa Arab, ya. Lalu Bapak mengatakan yang sebetulnya, ya, kami hanya mencocokkan sesuai hawa nafsunya. Maaf Pak,
Pak ya, karena kami mempelajari, kami mengimani kitabnya orang Yahudi adalah Yahudi yang tertulis di dalam kitab kami ini, di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan orang-orang Yahudi yang tertulis di dalam kitabnya, yaitu orang-orang Farisi dan orang-orang yang dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir dan keturunan-keturunannya yang kitabnya sudah dipatenkan, yang kitabnya sejak awal penciptaan manusia sudah ditulis oleh Musa, dan kitab Musa inilah yang kami pelajari. Adapun yang Bapak mengatakan Yahudi yang sebangsanya itu yang seperti Yahudinya Yisak, Yahudinya Valen, itu bukanlah Yahudi yang sebenarnya yang tertulis di dalam kitab kami. Karena Yisak dan Valen itu adalah Yahudi Samaritan yang jelas mereka merupakan Yahudi yang memisahkan diri dari kitab yang sebenarnya. Ya, kami memakai kitab yang ada salinannya, yang ada original teksnya, yang berdasarkan dari teks-teks yang asli, dan Alkitab lain merujuk kepada kitab-kitab itu di salinan itu, salinan Codex Sinaiticus, salinan Alexandrianus, dan salinan Vatikanus ya. Dan itu semua ada original teksnya. Adapun original teks yang kalian gadang-gadangkan itu bukan original teks yang tercatat di dalam Codex Sinaiticus, Codex Alexandrianus, dan Codex Vatikanus. Ya, jelas dari Yahudi yang kalian gadang-gadangkan itu adalah Yahudi yang kedua, yang memisahkan diri dari perjalanan sejarah bangsa ini. Orang Yahudi di dalam kitab kami itu mereka dulu menyembah Allah di Bukit Sinai, tetapi orang Samaritan mereka itu di Gerizim. Sudah jelas dua doktrin yang berbeda ya. Lalu kalian menggadang-gadangkan bahwa Yahudi inilah yang ada yang kami percayai. Oh tidak, kami tidak mempercayai Yahudi KW yang seperti Yisak dan itu, karena bukan itu yang kami pelajari, bukan itu yang kami imani. Kami mengimani Yahudi yang tertulis sejak awal penciptaan manusia sudah menuliskan bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Ya, adapun ketritunggalan, adapun kata anak Allah. Oke, habis waktunya Mbak Uti, habis. Oke, silakan langsung aja ke Bang Ali Musa, silakan. Oke, kalau perihal masalah Ishak ataupun Bang Valen dan Bang siapa nama, lupa saya, itu kami tidak merujuk ke sana, tapi merujuk kepada orang-orang yang ada di Israel sana, ya, para rabi-rabi itu. Ketika mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya Tuhan tidak pernah menjelma menjadi manusia, itu memang benar adanya, karena memang tidak mungkin Allah itu akan menjelma menjadi manusia. Ketika Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa adalah satu, itu di situ dua pribadi, ya, bukan satu pribadi. Kalau memang Tuhan, kalau Yesus itu adalah Tuhan yang seperti yang diyakini oleh Bu Uti, maka di sini akan menjadi gugur ketika kekristenan mengambil kitab kitabnya orang Yahudi dan menjadikan bagian dari kitab suci yang menjadi sebuah panduan bagi mereka. Karena sesungguhnya di dalam kitabnya orang Yahudi, Allah bukan manusia dan juga bukan anak manusia, ya, dan Allah tidak menyesal dan Allah juga tidak berdusta, dan Allah itu akan menepati janji-janjinya, dan apabila mana ia berfirman maka segala sesuatu apa yang difirmankannya. Nah, jadi perihal masalah seperti Ibu Uti sampaikan tentang Yahudi yang ada di Indonesia seperti Bang Valen dan Ishak, terus Bang siapa tuh, aduh lupa saya, tapi yang jelas mereka sendiri untuk pengetahuannya dan untuk apa namanya konsep ketuhanannya itu sama dengan Islam. Oke, segitu saja. Monggo. Ya, Oke, masih ada waktunya Bang Ali Musa, tinggal 1 menit lebih nih, sayang. Oh, saya gitu ya, subsidi untuk Bu Uti. Oh, dikasih por berarti ya. Wah, luar biasa. Oke, silakan Bu Uti, dikasih por 1 menit sama ya, Bang jadi Ali. dikasih tahu ke saya. Jadi konsep ketuhanan, konsep ketuhanan dan perwujudan Allah yang benar itu tidak didasarkan pada perkataan rabi-rabi, ya. Jelas tidak bisa dikokohkan dengan pernyataan para rabi, karena rabi itu adalah manusia. Konsep ketuhanan dan siapa Allah itu
telah telah dinyatakan, telah dibuktikan, telah disajikan di dalam kitab Perjanjian Lama ya. Dan adapun orang-orang Yahudi yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama ini, mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Tritunggal. Sampai sekarang ini mereka masih berdoa menangis-nangis menunggu kedatangan anak Allah yang Mesias itu. Ya, Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Yang menjadi masalah adalah mereka menolak siapa Yesus itu, mereka menolak bahwa Yesuslah sebetulnya yang mereka tunggu-tunggu. Dan ini pun sudah dinubuatkan. Inilah orang Yahudi yang sebenarnya. Adapun yang Yahudi yang disajikan oleh Yisak itu, mereka punya ayat sendiri, punya buku kitab sendiri. Tidak seperti ini. Ada memang beberapa yang sama, tetapi konsep anak Allah, konsep Allah yang Tritunggal itu sudah disarukan menjadi bertauhid. Tetapi jelas yang di dalam Yahudi itu, Yahudinya Yisak itu, dia adalah Yahudi Samaritan yang memang memisahkan diri dari Yahudi yang ini. Jadi ada yang harus dipikirkan adalah Yahudi mana dulu yang Bapak masukkan. Kalau Bapak menggadang-gadangkan Yahudi kelasnya Yisak, oh maaf, kami tidak memegang apa yang mereka percayai. Kami memegang apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama ini, dan tertulis berdasarkan salinan yang asli, yang dari kodeks-kodeks, dan semuanya itu teks originalnya tersedia, bisa dibandingkan, bisa dibuat sebagai standar, dan kita bisa memeriksa apakah ayat-ayatnya masih sah atau tidak ya. Di kitab Perjanjian Lama Allah itu Elohim, Tuhan itu ditulis dalam huruf besar bernama YHWH, Yod He Vav He. Tetapi di kitabnya Yisak tidak ada ya, tidak ada di dalam kitab kami ini yang Tuhan itu berubah menjadi Hasem. Dari sini pun kita sudah tahu bahwa yang di tempat Yisak yang kalian gadang-gadangkan, yang katanya sama Yahudi punya pemikiran atau punya konsep Tuhan yang sama, bukanlah yang berdasarkan standar yang asli gitu loh. Karena di kitab kami Tuhan itu Tuhan itu arti kata dari Yod He Vav He, dan Allah itu adalah Elohim. Tidak sekalipun tercatat di dalam buku yang aslinya, salinan-salinan yang asli itu bernama Hashem. Dari sini pun kamu harus Pak Musa harus melihat bahwa yang Bapak Musa jadikan standar itu adalah salah. Kami tidak menerima itu. Lalu Bapak mengatakan bahwa tidak mungkin Yesus itu menjadi anak Allah gitu kan? Tidak mungkin. Kenapa katanya menjadi gugur ya? Kitab Yahudi bukanlah Allah, bukanlah manusia. Lagi-lagi juga salah konsep ya, karena sejak awal di dalam kitab Perjanjian Lama Allah itu sudah mengatakan di dalam Yesaya 41 bahwa Dia akan Oke, habis waktunya Mbak Uti, habis. Oke, sekarang giliran Pak Ali Musa. Silakan Pak Ali. Sekarang boleh saya bertanya nggak? Boleh bertanya dong. Oke. Tunggu, Bu Uti kan sudah 2 kali menguraikan ya. Ya, bertanya aja. Bertanya. Saya tidak usah bertanya, saya tidak akan bertanya dulu ya, biar adil. Kalau langsung saya bertanya, Ibu Uti pasti akan menangis. Ya, silakan saja menghibur diri. Silakan menghibur diri. Ya. Nah, sekarang ketika Anda katakan bahwasanya Yesus itu adalah jelmaan Tuhan, ya, jelmaan Tuhan. Namun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, di mana Yesus berkata di Yohanes 7 ayat Yohanes 17 ayat 3, di situ Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, itu bahasa yang mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terus di Ibrani ya, di Ibrani 3 ayat 1 itu jelas bahwasanya Yesus itu hanyalah seorang imam ya, bukan seorang Tuhan. Oke. Terus ketika Yesus sendiri berkata tentang keesaan, menurut Bu Uti itu esa itu apa? Oke, monggo. Masih banyak waktunya ini Bang Ali. Dikasih por terus Bang Utinya. Saya kasih subsidi. Oke, siap. Oke, saya reset waktunya. Oke, silakan Mbak Uti. Ya, jadi jelas ya. Jadi pernyataan yang pertama, Pak Musa tidak bisa menggadang-gadangkan Yahudi yang katanya bertauhid itu menjadikan standar bahwa kami kami salah gitu ya. Karena yang dipakai oleh Pak Musa adalah bukan agama Yahudi yang kami baca, yang kami pelajari, yang ada di kitab kami ini, yang berdasarkan teks-teksnya yang asli, yang sudah
menjalani proses kanonisasi selama ratusan tahun yang akhirnya terciptalah menjadi Alkitab. Bukan ayat-ayat ini, bukan kitab ini yang dipakai oleh Valen dan semua yang kalian gadang-gadangkan itu ya. Jadi ini jelas pembuktian bahwa satu ya, bahwa Pak Musa tidak bisa mengatakan bahwa kami mencatut-catut kitab orang lain ya, karena yang kami pelajari, yang kami percaya ini adalah Tuhan Allah Israel yang penebus dan juru selamat, yang tebusannya itu berlaku untuk semua orang dan tercatat di dalam Alkitab. Adapun orang-orang Yahudi yang sekarang yang ada di dalam Alkitab ini, mereka masih sedang menunggu-nunggu kedatangan anak Allah itu. Konsep anak Allah, konsep Allah Bapa dan Roh Kudus jelas tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama, dan orang Yahudi yang sebenarnya yang adalah umat dari Musa ini, mereka sedang menunggu-nunggu kedatangan Mesias itu sampai sekarang. Mereka hanya menolak kedatangan anak manusia itu, kedatangan Mesias itu, dan penggenapannya adalah Yesus. Karena tercatat di dalam Alkitab bahwa mereka adalah orang-orang yang tegar tengkuk, mereka mengharapkan Yesus itu datang dalam kemuliaan. Tetapi kenyataannya Yesus hanya datang sebagai anak tukang kayu sehingga mereka menolak dia. Ini inti pengajaran yang ada di dalam Alkitab kami yang sebenarnya, bukan Alkitabnya Yisak. Ya, maaf saya menolak itu. Ya, lalu Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah jelmaan Tuhan, lalu mencatat ayat Yohanes 17 ayat 3. Sudah dikasih tahu di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Allah itu adalah Allah yang Tritunggal. Bahkan di Kejadian 1 sudah disebut nama Allah, Roh Allah dan Firman. Dan Yesus itu dia sudah datang sebagai Firman dan dia adalah penebus itu, ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh hidup yang kekal, di ayat keduanya harus mengenal Allah Bapa dan harus mengenal Allah Anak, ya, anak Allah yang disebut utusan, untuk memperoleh hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal bahwa engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan satu-satunya Allah yang esa, tetapi satu-satunya Allah yang benar, dan harus mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Dan utusan buat Elohim itu, ayat yang kelima jelas mengatakan bahwa dia ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Ini satu paket ya. Jadi Pak Musa salah lagi ya dengan mengatakan bahwa Yesus adalah jelmaan Tuhan, hanyalah jelmaan ya. Maaf. Oke, waktunya habis, Bauti. Habis. Oke, silakan. Lagi berarti mutar-mutar ke situ aja ya, Yahudi Valen, Yahudi yang ada di Indonesia hanya mutar-mutar ke situ. Padahal jelas di sini ya, Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan, dan orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus tidak pernah mereka itu menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, melainkan hanyalah seorang nabi. Di mana di Ibrani 3 ayat 1 itu jelas bahasanya dia hanyalah seorang imam, yakni Yesus. Saya bacakan ya, mulai masuk ayat, karena dari tadi Bu Uti tidak masuk ayat, maka saya yang akan masuk ayat ya. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Tunggu dulu. Nah, saya kata-kata saya sudah rusak lensanya ya. Yang mendapat panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ya, jadi di sini imam, bukan Tuhan. Oke. Terus di Yohanes 17 ayat 3 itu, Yesus berkata bahwasanya Tuhan itu esa, Allah itu esa. Menurut Bu Uti, ya, esa itu apa? Oke, monggo. Ya, menurut saya Esa tercatat di dalam Alkitab kami. Esa itu adalah Esa yang penebus dan juru selamat. Esa yang satu, tetapi dia adalah tercatat di Alkitab kami di dalam Yesaya 43, Yesaya 41, Yesaya 51 dan banyak-banyak Yesaya. Jelas dikatakan bahwa Esa di kami adalah Esa yang penebus dan juru selamat. Esa yang datang menjadi penebus, dan ketika dia menjadi penebus, dia menjadi yang namanya anak Allah. Oke, itu dia Esa ya. Jangan dipotong dong Pak. Jangan Mohon bacakan ayatnya.
Enggak, tetap Ya, bacakan ayatnya supaya tidak jadi pengucapan. Ya, Jangan sekarang Yesaya sekian, bacakan ya ayatnya. kalau Itu saya biar tidak ambil jadi ayat, pengucapan. kalau saya ambil ayat timernya diberhentiin dong. Ntar saya nggak Ya. bisa ngomong, cuma nyari Oke, ayat. kalau Ya. dipotong sama ambil ayat, timernya saya stop ya. Oke. Ya, sebentar ya, saya kasih ayatnya ya. Saya buka dulu ini ya di itu. Nanti saya tinggal terima ya. Akhi Aditya, Ya, saya sebentar. sambil merokok, makanya saya matikan ya. Oke, siap. Ya, matikan timernya ya. Ya, ini di dalam Alkitab Sabda, saya buka dulu. Kalau ayatnya sudah ketemu, timernya jalan berarti ya. Ya. Ya, ini saya baru mau buka Alkitab Sabdanya. Sebentar. Nah, ini dia ya. Di dalam Yesaya sebentar. Yesaya 49 ayat 26. Bentar. Ya, saya baca dulu yang ini ya. Seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Nah, ini ya. Sebentar saya buka aja lah ya. Kita ambil yang B-nya. Yesaya 49 ayat 26. 49 mana dia? 49 ayat 26. 26. Nah, ini dia ya. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau. Mana dia? StreamYard-nya. Oh, tolong dibagi ya. Bagaimana cara? Oh, nge-share nih ya. Saya share ya, Pak. Nih. Dibaca aja berarti enggak apa-apa. Saya tidak bisa nge-share soalnya ada timernya. Ya, dibaca aja. Iya, ya. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri seperti orang mabuk minum anggur baru supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan, Tuhan ini huruf besar singkatan dari Yod He Vav He, bukan Hashem, tidak pernah tertulis kata Hashem. Tuhan, Yod He Vav He adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Inilah yang dimaksudkan dengan Allah yang esa di tempat kami, Allah yang juru selamat dan penebus. Lalu dikatakan di mana? Ketika dia menebus nih, lihatkan di sini ya. Satu lagi ya, dia menjadi penebus itu dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib ya. Ya, ini satu lagi ya. Bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel, Allah Yakub. Yesaya 60 ayat 16 ya. Jadi yang dimaksud dengan Esa itu adalah Allah yang penebus dan juru selamat ya, bukan Allah yang seperti Bapak punya ya. Lalu pertanyaan Bapak tadi apa? Dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Sekali lagi di dalam Bilangan 23 ayat 19 saya bukakan, mari bacakan satu konteks. Itu artinya Allah bukanlah seperti manusia yang mempunyai sifat yang berdusta dan menyesal. Itu konteks ayatnya, itu maksud dari ayat itu. Bukannya Allah tidak boleh menjadi manusia. Maaf, karena Alkitab sendiri di dalam kitab Yesaya mengatakan di Yesaya 43 ya, Yesaya 43, aku akan memberikan manusia sebagai ganti nyawamu ya. Itu di dalam Yesaya 43 jelas mengatakan dia akan memberikan manusia siapa? Manusia Yesus Kristus sebagai ganti nyawa kami, artinya sebagai penebus dosa kami, sebagai penebus kami. Lalu di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu jelas mengatakan bahwa pemberi hidup yang kekal. Ayat yang kedua adalah Oke, habis waktunya Mbak Uti, habis. Ya, silakan Bang Ali Musa. Tuhannya Bapak ya. Bagaimana Bapak mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, sedangkan ini berbeda konsepnya dengan kami. Tuhan Elohim. Silakan. Oke, ya. Ketika Yesus digantung di kayu salib yang konon katanya digantung itu ya. Nah, itu kan Yesus berteriak dengan suara nyaring, Eloi, ya, Elohim, ya. Terus
kita akan saya akan bawa Bu Uti ke Timotius 2 ya, ayat bukan ayat sih, nomor ya. Nomor 5 ya. Karena Allah itu esa. Ini menurut dalam Timotius ini ya. Ini bukan perkataan siapa-siapa. Ini ini perkataan orang yang hidup sesama dengan Yesus ya. Karena Allah itu esa dan esa pula dia ya, artinya satu-satu ya. Yesus satu, Allah satu ya, dan esa pula yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yakni manusia Kristus Yesus ya. Jadi di situ Yesus memberikan pesan bahwasanya Allah itu satu dan dirinya satu ya. Jadi tidak ada 3 pribadi, satu dalam 3 pribadi, itu tidak ada ya, jelas. Terus masalah penebusan dosa. Oke, kita akan lihat di Kejadian ya, perihal masalah Kejadian. Oke, saya lemparkan kepada Bu Uti saja dulu. Esa itu apa dulu? Maksudnya esa itu, karena esa itu diambil dari bahasa Sangsekerta, bahasa Jawa kuno, dalam terjemahan LAI, yang artinya satu ya, ehad ya. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Musa ya, ketika Musa berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Terus dilanjutkan oleh Yesus alaihissalam, beliau berkata, dengarlah hai orang Israel, Allah itu Allah Tuhan kita, Allah itu esa. Oke, lanjut, silakan Bu Uti ya. Esa, ingat ya, harus dikantar ini. Esa itu diambil dari bahasa Sangsekerta, bahasa Jawa kuno, yang diambil oleh LAI untuk menerjemahkan sifat sifat ketunggalan ya. Allah itu esa, tidak ada 2, tidak ada 3. Oke, monggo. Masalah penebusan nanti saya akan berikan. Oke, lanjut. Ya, terima kasih ya. Jadi Pak Ali nggak bisa nih jawab saya semua, saya udah kasih tahu ya. Saya akan bicara tentang Ibrani 3. Lalu Bapak mengatakan Esa diambil dari Sangsekerta. Maaf Pak, kami Alkitab kami punya rujukan yang asli, kami punya rujukan yang benar, kami punya teks originalnya, kami bisa menjadikan pembanding, dan kami bisa jadikan standar, bisa dilihat kami mengambil dari yang mana ya. Yang dimaksud Esa di situ adalah ehad. Ehad di situ adalah bahasa Ibrani yang artinya penyatuan, unification, bukan satu yang numerik. Karena di dalam bahasa Ibrani untuk satu yang numerik atau tunggal itu dipakai kata yakit. Tetapi Alkitab mengatakan Esa buat Allah kami itu adalah yang ehad. Ya, itu dia ya, ehad yang artinya dari awal sudah dikenal sebagai Allah yang Tritunggal, Allah yang penyatuan ya. Dan di dalam Kejadian ya, Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita, marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita ya. Dari awal sudah dikatakan dia menyebut dirinya sendiri itu sebagai kita ya. Kejadian 3 ayat 22, marilah kita. Kejadian 11 ayat 7 juga marilah kita. Lalu Elohim itu juga ada dalam bentuk plural. Lalu ehad itu adalah satu yang penyatuan, yang unification, bukan satu yang numerik ya. Dan kata Esa itu diambil dari artinya ehad, bukan dari bahasa Sangsekerta, tetapi dari ehad di dalam kitab Perjanjian Lama. Lalu Bapak mengatakan bahwa di dalam Ibrani 3 ayat 1 bahwa Yesus itu hanyalah seorang imam. Betul ya, imam perantara yang memberikan syafaat. Bapak tahu nggak, yang memberikan syafaat itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang menjadi perantara. Ketika dia menjadi perantara, menjadi manusia, dia adalah perantara antara hubungan Allah dengan manusia. Dialah yang memperdamaikannya. Dia disebut imam besar agung, dan di dalam dirinya ada pokok keselamatan ya. Dia menjadi perantara, oleh sebab itu dia mendoakan murid-muridnya, dia bersyafaat untuk murid-muridnya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu, di situ jelas dia menjadi perantara, menjadi imam, mendoakan murid-muridnya, dan itulah yang dimaksud pengantara. Karena apa? Karena
perantara atau imam itu haruslah orang yang di tengah-tengah, dan dia haruslah juga Tuhan dan manusia. Jadi Yesus itu paling cocok disebut pengantara dan imam besar, makanya dia disebut imam besar agung, karena dialah yang merupakan perantara antara hubungan kami dengan Allah kami. Kami berdoa kepada Yesus, lalu Yesus akan mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, ya. Tetapi Yesus pernah mengatakan, ketika kamu berdoa, aku tidak akan lagi mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa. Kapan itu? Ketika dia sudah naik ke sorga, dia tidak lagi menjadi pengantara antara kami, ya. Bapak harus tahu dulu apa itu artinya imam, ya. Imam itu adalah Tuhan yang merupakan perantara yang mensafaati hubungan antara manusia dengan Allahnya, dan itu hanya satu-satunya bolehnya adalah Yesus. Oke, habis Bauti. Ya, saya mau tanya dong. Oke, silakan. Ya. Oke, silakan. Kapan konsep tauhid itu ada? Karena saya sudah jelaskan dari awal sampai akhir, yang dikenal sejak penciptaan manusia itu adalah Allah yang Trinitas. Ya, berdasarkan kitab yang asli, bukan berdasarkan kitabnya Yisak, ya, tetapi kitab yang tertulis yang sudah ada original teks dari salinan-salinan yang asli dan ada pembandingnya. Kami mengenal Allah yang Trinitas, dan bahkan orang Yahudi yang benar-benar tercatat di kitab ini, mereka sedang sampai sekarang masih berdoa menantikan kedatangan Mesias anak Allah itu. Padahal anak Allah itu sudah datang, bahkan sudah naik ke sorga. Nah, sekarang kapan konsep tauhid itu ada? Karena sejak penciptaan manusia, Allah yang benar itu adalah Allah yang Tritunggal. Silakan. Oke, konsep tauhid itu ada semenjak Adam diciptakan, ya. Semenjak Adam diciptakan, ketika di dalam Al-Qur'an jelas dikatakan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak diberanakkan dan tidak juga beranak, ya. Jadi yang jelas ketika perihal masalah penebusan dosa yang konon katanya Tuhan akan menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia, namun berbeda halnya dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi sendiri, ya. Ketika dikata perihal masalah kebaikan, itu artinya tidak ada istilah penebusan dosa. Oke, saya akan bacakan Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, ya? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Makanya di sini dikata dengan dalam maksud ayat ini bahwasanya manusia itu mesti berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintipnya. Dosa akan meliputinya. Nah, dan dikatakan harus kuasa atasnya, maksudnya harus dapat menguasai perihal-perihal yang tidak baik maupun yang baik. Manusia harus senantiasa menguasai dapat berbuat baik, dan manusia juga harus dapat menguasai agar tidak berbuat tidak baik. Jadi jelas penebusan dosa gagal di sini, ya. Di ayat ini gagal, tidak ada. Oke, monggo, saya subsidi Anda. Oke. Ya, terima kasih ya. Saya akan pakai waktu ini untuk ngacak-ngacak Pak Musa yang sombong ini, ya. Ya, teman-teman, dia mengatakan tidak ada konsep penebusan dosa. Maaf ya, kamu harus baca di dalam kitab Imamat, ya. Konsep penebusan dosa, tidak ada dosa yang diampuni kalau tidak ada penumpahan darah. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bahkan Nabi Musa pun di dalam Imamat 4 sampai dengan Imamat 8 kalau nggak salah, penuh dengan tata cara bagaimana dosa itu diampuni, dengan cara pemotongan hewan-hewan, korban sembelihan, korban bakaran, korban sembelihan, korban penebus salah, ya. Jadi intinya adalah pengampunan dosa hanya berlaku di dalam darah anak domba. Yesus ketika dia datang, dia sudah menggantikan posisi darah anak domba itu untuk sekali dan selamanya. Di dalam Ibrani 9 kita baca, ya,
bahwa Yesuslah yang dimaksudkan. Nabi Musa mensosialisasikan bangsa Israel untuk memotong hewan kambing domba dan binatang-binatang sembelihan itu untuk memberikan pengetahuan kepada bangsa Israel bahwa hanya darahlah yang bisa menyucikan manusia itu dari segala dosa mereka, ya. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Adapun kata perbuatan baik di sini adalah tidak sama dengan melakukan amal-amal seperti itu. Perbuatan baik di sini adalah melakukan seluruh isi hukum Taurat dan meminta ampun dosa dengan darah tebusan anak domba. Ini konteksnya di dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Dan yang menjadi pertanyaan saya akan tekankan satu lagi tadi di dalam Timotius, ya, dikatakan Yesus, ya, dikatakan karena Allah itu Esa, maka Esa pula lah dia yang menjadi perantara. Dengan ayat ini Pak Musa ketahuan banget kagak ngerti, ya. Karena Allah itu Esa, maka yang menjadi perantaranya itu yaitu Imam Besar Agung itu yang memberikan syafaat kepada umat manusia itu adalah dia juga, ya, yaitu Yesus Kristus yang merupakan perantara. Dia Esa karena dia berasal daripada Allah itu sendiri, bukan pribadi yang lain gitu loh, ya. Dan yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Muhammad dikatakan juga memberikan syafaat? Apakah dia juga artinya Tuhan yang pernah menjadi manusia, ya? Karena yang dimaksud dengan Imam Besar Agung itu dia adalah perantara hubungan antara manusia dengan umatnya, dan perantara itu juga haruslah Tuhan, ya. Karena di dalam kitabnya Bapak juga dikatakan bahwa Muhammad memberikan syafaat. Pernahkah orang-orang berdoa kepada Muhammad lalu Muhammad menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan doa kalian? Itu saja, silakan. Oke, habis waktunya. Nah, Oke. kan bilang bertanya tadi. Bertanya belepotan apalagi menjawab. Ya, silakan saja. Itu aja. Oke. Lagi-lagi ya, penebusan dosa gagal, ya. Bahwasanya Allah itu tidaklah menjadi manusia, ya, yang dikata Esa itu dalam Ibrani 3 ayat 1 itu jelas di situ masing-masing, ya. Tidak ada kesatuan di situ. Esa, ya. Yesus Esa sendiri, ya, Allah juga sendiri. Nah, sekarang perihal masalah penebusan dosa, ya. Penebusan dosa, saya akan bawa Bu Uti ke Matius 6 ayat 14 sampai 15, ya. Karena jikalaulah kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, lalu di sini jikalaulah penebusan dosa itu memang benar ada terjadi, maka gugurlah ayat ini, ya. Karena jikalau orang sudah merasa ditebus, maka tidak perlu mengampuni orang lain lagi, ya, karena dosanya sudah tertebus. Namun oleh karena dosa itu tidak ada istilah ditebus oleh orang lain ataupun ditebus sama yang Allah katanya menjelma menjadi manusia, maka turunlah ayat ini. Maka adalah ayat ini, ya. Ketika manusia itu harus selalu berbuat baik seperti yang di Kejadian, dan manusia juga harus mesti senantiasa mengampuni orang lain, maka Allah akan mengampuni, Bapa yang di surga akan mengampuni yang sesuai dengan apa yang ditulis di Matius ini. Jadi penebusan dosa yang mana yang mau ditebus? Karena sesungguhnya Yesus sendiri pun berkata tentang penebusan dosa itu, ya, yang konon katanya Allah menjelma menjadi manusia untuk dibunuh manusia sebagai bagian penebus dosa umat manusia. Namun Yesus berkata, jangan halang-halangi anak itu untuk datang kepadaku, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga, ya. Dan yang dimaksud dari ayat itu, anak kecil itu tidak berdosa. Di sini dosa waris pun gagal. Ya, kalau memang ada dosa waris, maka anak kecil ini tentulah berdosa. Sementara Yesus sendiri, janganlah halang-halangi anak itu untuk datang kepadaku, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Artinya
anak-anak ini suci, ya, anak-anak yang belum balik ini suci, dan dialah yang mempunyai surga, dan surga tempatnya orang yang suci. Artinya di sini penebusan dosa lagi-lagi gagal. Oke, monggo saya subsidi Anda. Oke, pas waktunya. Oke, subsidi 3 detik. Silakan, Ya, Mati. jadi gini ya, Pak Musa sok tahu banget ya, semua yang dia omongkan itu ya menurut asumsinya sendiri ya. Ya, yang perlu Pak ini ya, saya mau kasih tahu sebelum saya ke situ ya, saya mau kasih tahu ya, yang dimaksud dengan imam besar, Bapak nggak bisa jawab saya kapan konsep tauhid itu ada ya, karena saya sudah kasih ke Bapak kejelasan yang sejelas-jelasnya bahwa sejak penciptaan manusia, sejak penciptaan alam semesta ini, Tuhan yang dikenal yang kenalkan oleh Musa itu Allah yang Esa itu adalah yang Ehad, yang punya Tuhan, yang ada Allah Bapa, yang ada Allah, yang ada roh Allah, dan yang ada firman. Di dalam Kejadian 1 itu sudah dikenalkan sejak pertama adalah yang benar itu adalah Allah yang Tritunggal, Allah yang penebus dan juru selamat, dan dikatakan bahwa dia akan memberikan Allah itu akan memberikan manusia sebagai ganti nyawa kami, sebagai penebus kami, karena dialah yang adalah penebus itu, dan dia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Lalu tentang iman, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, jadi yang dimaksud imam itu adalah anak Allah. Anak Allah yang dimaksud di dalam Yohanes itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Oke? Dan firman itu adalah Allah. Di dalam Yohanes 1:14. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika firman-Nya itu telah menjadi manusia, dia disebut anak Allah. Dan anak Allah itu dikatakan dialah imam besar agung ya, yang sudah melintasi langit, yaitu anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Nah itu dia ya, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya ya. Jadi imam besar itu adalah perantara yang pernah menjadi manusia, yang turut merasakan derita manusia, tetapi disebutkan di situ imam itu adalah anak Allah yang artinya firman yang telah menjadi manusia. Jadi salah lagi ya konsep dari Pak Ali ya. Lalu dikatakan juga di situ, dikatakan tadi Pak Ali mengatakan apa tadi itu? Ya, pertanyaan saya adalah kapan konsep tauhid itu ada, dan gitu ya. Kapan konsep tauhid itu ada? Lalu ya ceritakan dong Tuhan kamu, jangan Tuhan saya melulu. Ya, nanti saya jawab lagi yang lain. Terima kasih. Oke, pas waktunya habis. Oke, habis 3 menit sudah berlalu. Buat baik ya. Oke, silakan Bang Ali Musa. Oke, ini HP saya agak panas, jadi agak error di situ, agak susah. Oke, ya. Kan sudah saya jawab tadi ya, keesaan Allah itu ya, tadi ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jelas ya, Allah tidak diberanakkan dan juga Allah tidak juga beranak ya. Lalu para nabi, ketika para nabi itu diutus oleh Allah di tengah kaumnya ya, untuk menuntun manusia untuk menuju kepada Allah tentang ketauhidan, di mana para nabi itu memerintahkan, mengajarkan pada kaumnya hanya menyembah Allah lah satu-satunya yang benar, tidak ada dua, tidak ada tiga. Itu jelas. Nah, untuk masalah kata Bu Uti yang katanya penyatuan dalam bahasa penyatuan di dalam bahasa Sangsekerta, bahasa Jawa kuno itu eka, yang dikata penyatuan itu eka, bukan esa ya. Kalau esa itu satu, tunggal atau ehad, seperti apa yang Musa dan Yesus alaihissalam sampaikan. Ehad itu artinya satu, tunggal, tidak ada dua, tidak ada tiga. Terus perihal masalah bagaimana kapan Allah itu ada
dan ketauhidan itu ada dimulai dari para nabi, di mana Nabi Adam itu diutus, diciptakan hanyalah Nabi Adam hanyalah menyembah Allah lah satu-satunya. Tidak pernah para nabi itu mengajarkan Tuhan itu lebih dari satu, dan tidak pernah memberikan informasi ataupun memberi pengajaran bahwasanya Allah itu akan menjelma menjadi manusia. Oke, monggo. Dikasih por 1 menit lagi nih. Ya, Oke, terima kasih silakan ya. Ya, Ya, nah silakan lagi nih Boti. ya. Ya. Ya, maaf, jadi lagi-lagi salah lagi ya, salah lagi Pak Ali Musa ya. Pak Ali Musa mengatakan kuwalahu ahad gitu kan. Ulu ayat ahad yang dipakai di situ juga untuk menyatakan keesaan itu juga adalah berasal dari kata ehad. Ehad itu di dalam bahasa Ibrani itu penyatuan, unification, Pak. Jadi ada kerancuan antara tauhidnya Bapak dengan tauhidnya kami. Tauhidnya Bapak mengatakan dia esa, tetapi ayat yang dipakai ya, keesaannya itu dipakai juga kata ehad yang artinya penyatuan, bukannya satu yang plok-plok-plok begitu, Pak. Ya, lalu Bapak mengatakan bahwa tidak ada konsep penebusan dosa. Oh, maaf ya, justru konsep penebusan dosa ini diajarkan oleh Musa di dalam Imamat 5 ayat 15. Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam segala sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya. Oke, seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba dinilai menurut sikal perak, ya ini menurut sikal kudus menjadi korban penebus salah. Ini ajaran yang ditekankan oleh Musa. Musa tidak mengenal konsep yang seperti Bapak jalani sekarang. Musa tidak mengajarkan seperti hal itu, Pak. Musa mengajarkan kepada kami konsep penebus, dan Alkitab telah mencatat bahwa penebusan dosa, penebusan salah yang disosialisasikan oleh Musa ini hanyalah gambaran menuju datangnya yang sebenarnya, yaitu Allah yang datang menjadi penebus dan menjadi anak domba Allah. Oleh sebab itu kami mengatakan Yesus itu adalah anak domba Allah, karena dialah yang dimaksudkan ketika orang mensosialisasikan dirinya menjadi korban penebus salah, yaitu dengan darah hewan korban-korban. Tidak ada konsep seperti yang Bapak lakukan sekarang. Jadi yang Bapak maksudkan dengan Musa, yang Bapak katakan bahwa konsep tauhid itu sudah dikenal sejak zaman Adam, itu adalah versi dari konsep Bapak sendiri. Ya, karena Adam juga dia bertemu dengan Tuhannya. Ya, Adam bersama-sama dengan Tuhannya ketika di dalam Firdaus. Mereka berinteraksi dengan Tuhannya. Sedangkan Tuhan Bapak tidak ada seorang pun yang pernah bicara dengan Tuhan Bapak. Bahkan Nabi sendiri tidak pernah berbicara dengan Tuhan Bapak. Tuhan Bapak tetap ada di arsi dari kekal sampai menuju kekal. Jadi yang dimaksud dengan Adam bertauhid dari itu adalah versi Bapak sendiri, versi di kitab Bapak ya. Lalu Bapak mengatakan tidak ada nabi yang mengajarkan 2 atau 3. Nah, ini tadi ya, sudah dikasih tahu Alkitab Perjanjian Lama itu menubuatkan tentang kedatangan penebus dan juru selamat dan Mesias anak Allah itu. Lalu Alkitab Perjanjian Baru menggenapi semua yang telah tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama itu. Ini adalah satu rangkaian, satu sangkut menyangkut dan satu kronologis yang panjang yang sudah merupakan satu Oke, nah, ting itu tong, ya. ting tong, habis. Oke, Silakan masuk Bang Ali sekarang. Musa. Iya, habis waktunya Mbak Uti. Nanti. Ya, Silakan Bang Ali. Oke. tinggal 15 menit lagi ya. Oke, yang dikatakan oleh Bu Uti, ketika para nabi itu sudah mengajarkan apa namanya, penebusan dosa, Allah menjadi manusia, namun lain halnya dengan apa yang disampaikan oleh Bible itu sendiri. Jelas di Yesaya 45 ayat 21 nomor 21 itu dikatakan, bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah lain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Dan Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Oke, monggo Bu Uti. Masih 2 menit. Masih 2 menit waktunya Bang Ali. Ya, sudah kalau mau ya. Saya subsidikan untuk Bu Uti untuk berasumsi. Iya, nih sekarang tidak berasumsi Pak. Bapak sudah saya bal-balin dari awal sampai akhir Pak ya. Sadar Pak, sadar ya.
Nih ya, dikatakan di sini ya, siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukan dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Nah, titik ya. Tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil. Kenapa Bapak mengatakan Bapak tidak kasih tahu juru selamat? Oke, Allah yang adil dan juru selamat ya. Tidak ada yang lain kecuali aku. Sudah saya katakan Esa di tempat kami adalah Allah yang penebus dan juru selamat, yang mengatakan bahwa dia akan menjadi korban penebus salah. Oke, di dalam Yesaya 53 itu dia Tuhan yang tidak ada yang sama seperti dia, adalah Tuhan yang tidak sama yang menjadi penebus dan juru selamat. Itu satu paket, jangan dipotong-potong, jangan diseleweng-selewengkan ya. Yesaya 53 jelas mengatakan bahwa dia akan menjadi korban penebus salah. Ya, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah ya. Di dalam ayat yang 10, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba. Nah itu dia, yang dibawa ke pembantaian seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang, yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Inilah yang sudah disosialisasikan oleh Musa, bahwa pengampunan dosa itu hanya berlaku di dalam darah. Di luar darah Yesus tidak ada pengampunan ya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di dalam penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Maaf Pak, data dan dalilnya sudah saya kasih semuanya ya. Jadi Tuhan yang awal itu adalah Tuhan yang Tritunggal, yang penebus dan juru selamat. Juru selamat itu artinya dialah yang menyelamatkan, dialah yang menebus ya. Pemberi selamat, juru selamat itu pemberi selamat. Juru mudi dia yang mengemudi, juru selamat dialah yang memberi keselamatan itu. Penebus itu dialah yang memberi keselamatan dengan cara menebus umatnya. Itulah artinya tidak ada yang lain seperti dia. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Nah, titik ya. Tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil. Kenapa Bapak mengatakan Bapak tidak kasih tahu juru selamat? Oke, Allah yang adil dan juru selamat ya. Tidak ada yang lain kecuali aku. Sudah saya katakan Esa di tempat kami adalah Allah yang penebus dan juru selamat, yang mengatakan bahwa dia akan menjadi korban penebus salah. Oke, di dalam Yesaya 53 itu dia Tuhan yang tidak ada yang sama seperti dia, adalah Tuhan yang tidak sama yang menjadi penebus dan juru selamat. Itu satu paket, jangan dipotong-potong, jangan diseleweng-selewengkan ya. Yesaya 53 jelas mengatakan bahwa dia akan menjadi korban penebus salah. Ya, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah ya. Di dalam ayat yang 10, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba. Nah itu dia, yang dibawa ke pembantaian seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang, yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Inilah yang sudah disosialisasikan oleh Musa, bahwa pengampunan dosa itu hanya berlaku di dalam darah. Di luar darah Yesus tidak ada pengampunan ya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di dalam penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Maaf Pak, data dan dalilnya sudah saya kasih semuanya ya. Jadi Tuhan yang awal itu adalah Tuhan yang Tritunggal, yang penebus dan juru selamat. Juru selamat itu artinya dialah yang menyelamatkan, dialah yang menebus ya.
pemberi selamat. Juru selamat itu pemberi selamat. Juru mudi dia yang mengemudi, juru selamat dialah yang memberi keselamatan itu. Penebus itu dialah yang memberi keselamatan dengan cara menebus umatnya. Itulah artinya tidak ada yang lain seperti dia. Pertanyaan saya kepada Bapak ya, ketika Bapak mengatakan bahwa Bapak mengenal Tuhan yang tauhid, bagaimana Tuhan itu tauhid ketika dikatakan tauhidnya itu adalah ehad. Ehad itu artinya penyatuan, Pak Maaf, coba Bapak buka sendiri di dalam kitab di dalam Ibrani. Ehad itu penyatuan, satu penyatuan, bukan satu tunggal. Oke, habis. Nah, oke. Penyatuan itu eka, ya. Karena ehad itu esa itu diambil dari bahasa Sanskerta dan ehad itu juga satu, ya. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Dan tadi saya sudah membacakan masalah juru selamat itu sudah saya bacakan dengan lengkap. Namun Bu Tuli tidak mendengarnya sehingga saya difitnah memotong dari ayat yang saya bacakan, ya. Saya tidak memelintir, saya tidak memotong. Oke, saya akan bacakan selanjutnya. Ketika di Yesaya, ya, 48 nomor 8 hingga 28 itu jelas, ya. Tuhan Israel itu tidak pernah menjelma menjadi manusia dan Tuhan Israel juga tidak pernah menjadi manusia, ya. Dan Tuhan Israel tidak pernah dibentuk dan tidak pernah membentuk Tuhan lain. Oke, saya bacakan, ya. Sebelumnya tidak ada Tuhan dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk sesudahku, ya. Ketika Yesus itu dilahirkan, Ayat itu berapa, hasil Pak? dari proses. Ayat berapa itu, Pak? Ayat berapa? Silakan Anda baca, ya, di Yesaya 43, ya, Yesaya 43. 48. Tadi bilangnya 48. Yesaya 43 ayat nomor 8 hingga 28. Nah, itu jelas, ya. Lalu ketika Anda mengatakan bahwasanya kami tidak mengenal Esa, tidak mengenal tauhid. Yesaya 43 ayat 8 nggak ngomong kayak gitu, Pak. Nah, ya silakan baca. Nih ya, ayat Yesaya 43 ayat 8, biarlah orang tampil bangsa yang buta sekaligus matanya yang tuli. Ayo, yang mana yo ayatnya? Salah, Bapak. Nah, itu dulu. Ayat 10 kali, bukan 8 nih, saya bantuin nih. Ayat apa 10. Yang aku ayat 10. Ya benar lah. Apa bilang ayat 8? Nah, nih tak bantuin, kasih bocoran nih. Ya, namanya juga salah. Ya, silakan lanjut. Lanjut, Pak. Jadi jelas bahwasanya Allah adalah iya. Dan jelas apa yang disampaikan di dalam perjanjian lama, tidak pernah ada pengajaran tentang bagaimana Allah itu akan menjelma menjadi manusia. Sebab di bilangan jelas disampaikan bahwasanya Allah bukanlah manusia dan juga bukan anak manusia. Ketika Yesus itu dilahirkan dan mempunyai ibu, ibunya adalah seorang manusia yang bernamakan Maria. Dan Yesus sendiri menjadi seorang anak, yakni anak Maria. Yesus sebagai manusia. Ketika di Ibrani itu pendekatan ia sebagai manusia, doanya selalu dikabulkan dalam seumur nanti saya baca ayatnya, tapi yang jelas bahwasanya Yesus itu adalah seorang manusia, ya. Jadi dia yang dimana Maria itu adalah manusia dan dia menjadi seorang anak dari manusia dan sebagai manusia. Dan tidak Allah itu menjelma menjadi manusia karena Allah bukanlah manusia dan juga bukan anak. Oke, habis waktunya. Ya, saya mau lanjut ya, sedikit lagi udah mau selesai nih ya. Saya mau selesaikan, saya mau bal-balin nih Pak Musa yang sombong ini ya. Ya, saya 43 ayat 10. Kamu adalah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia ya. Elohim itu dikatakan juga dia, Yod He Vav He, bukan Hashem ya. Yod He Vav He itu disebut di dalam Alkitab adalah dia. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 24 Yesus mengatakan, karena
itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Lalu saya balik lagi, Yesaya 43. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak ada Allah lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat, ya. Satu, juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan. Dan akulah Allah, juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukan, siapa yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah itu ya, jangan potong-potong ayat, jangan seleweng-selewengkan ayat. Di sini tetap artinya tidak ada yang dibentuk, tidak ada yang lain selain Dia yang penebus dan juru selamat, ya. Patah semua dalil-dalil Pak Musa. Lalu di situ dikatakan bahwa anak Allah atau anak manusia itu akan datang di dalam awan-awan, di dalam Markus 13 ayat 26. Dia akan datang di awan-awan. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa Dia hanyalah manusia biasa ketika Dialah yang akan datang bersama dengan para malaikatnya, ya, dengan para malaikatnya, dan menyuruh malaikat-malaikatnya itu untuk mengumpulkan kami dari keempat penjuru bumi, ya. Itu Dia yang namanya anak manusia bagi Yesus. Di dalam Markus 13, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di dalam Lukas 12, mari baca lagi. Anak manusia yang Bapak bilang itu manusia biasa, Dia itu ada di dalam kemuliaannya, dan Dia akan datang pada saat yang tidak diduga-duga. Ya, lalu anak manusia itu Dia pemilik tahta kerajaan Allah. Ya, lihat di dalam Matius 19 ayat 28. Mari tak tunjukkan, ya. Ya, anak manusia itu saya udah tunjukkan. Kalau nggak mau terima itu urusan Anda. Sebentar. Salah ya, Matius berapa? 19, ya. Matius 19 ayat 28. Jelas dikatakan anak manusia, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran, ayat 28, sorry, salah baca. Ya, ayat 28-nya di sini mengatakan. Nah, ya, anak manusia habis waktu. Kata Yesus kepada mereka, ini kalau baca ayat kan dikasih waktu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 Israel. Itu dia anak manusia. Enggak sama dengan anak manusia yang seperti biasa. Oke. Ya, silakan kita mengalami terakhir. Ya. Jangan sok-sokan. Yesus akan datang berserta malaikat-malaikatnya kembali seperti yang Bu Uti sampaikan, ya. Dia akan datang dengan tidak terduga. Itu untuk mengadili, ya, orang yang menuhankannya, ya. Kita akan lihat di Matius 7 ayat 21 hingga 23. Bukti bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, ya. Ini Kristen melakukan kehendak Bapa yang di sorga atau tidak? Terus di ayat 22-nya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu juga, ya kan? Yang suka mengadakan mukjizat dengan mengatasnamakan Yesus, siapa kalau bukan orang Kristen? Oke, kita bacakan pada ayat 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan, yakni Bu Ukti. Oke, jelas, clear. Terpatahkan semua. Ya, kalau dikatakan terpatahkan, maaf ya, malu.
harusnya malu ya, karena dikatakan bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan. Ini ayat pembuktian bahwa Yesus sudah disebut Tuhan. Jadi jangan mengatakan mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Bahkan Yesus sudah dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu dia mengatakan bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan Bapa, melainkan dialah yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa artinya apa? Kehendak Bapa di dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebentar. Yohanes 6 ayat 40. Sebab Sudah selesai. Sudah selesai. Berarti Sudah selesai Bauti. Oh, sudah habis 1 jam. Sudah selesai 1 jam. Sudah habis. Sudah habis. Iya. Tadi ada 3 menit malah kamu berbohong ya. Sudah Ya, disubsidi inilah masih kehendak kurang Bapa, kuat supaya ya setiap berasumsi. orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, itu kehendak Bapa. Setiap orang yang melihat anak percaya pendidikan dosa kepadanya bagaimana beroleh itu? hidup yang kekal. Maaf ya, isinya adalah Lalu mengapa masih diusir? Kan penebusan dosa sudah dilakukan. Bagaimana penebusan dosa itu? Tadi aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, aku bisa cek di sini, aku punya waktu tinggal 3 menit. Kenapa kamu masih Jelas ya. Oh iya silakan 3 menit. Silakan 3 menit. kamu curang. Silakan. Dilihat orang saya masih Iya ada. silakan 3 menit. Silakan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Sebab Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku atau Yesus membangkitkannya pada akhir zaman. Oke, inilah kehendak Bapa. Kamu harus percaya kepada Yesus. Kalau nggak percaya kepada Yesus, kamu tidak akan mendapatkan hidup yang kekal, Adit. Dan Yesus akan Percaya membangkitkan kamu pada sebagai akhir zaman. nabi. Oke. Percaya sebagai nabi. Ini Yesus hanya mengaku sebagai bagaimana nabi. nabi Oke. mana yang membangkitkan orang Begini, pada 3 akhir menit zaman? sudah selesai tadi. Sesuai Nabi kesepakatan kita. membangkitkan orang pada akhir zaman. Nabimu dibangkitkan akhir zaman, bukan membangkitkan orang pada akhir zaman. Udah. Ya, Sudah udah, selesai 3 menit. Tadi kan yang bicara duluan kan Mbak Uti juga sih yang duluan tadi kan mendapat waktu itu Mbak Uti ya. Dan Bang Ali Musa terakhirnya itu pas adil sebenarnya. Kan Mbak Uti yang duluan tadi. Saya lihat ada 3 menit kan, itu kan 1 jam. Tinggal 3 menit kok, koma berapa itu saya lihat. Ya, tadi. tapi statnya itu begini Mbak Uti, adilnya itu statnya tadi kan Mbak Uti yang memulai yang awal ya kan. Maka yang otomatis yang terakhir tuh Bang Ali Musa. Dalam 1 jam selesai. Terserah kalau Pak Musa kasih ke saya waktu, ya itu kan dia punya ini sendiri, dia punya inisiatif, tapi hak saya tetap saya harus pakai. Ya, hak saya sudah saya kasih 3 menit tadi ya. Alas Sudah ini ya. kenapa kasih waktu ke saya? Ya, Iya, Pak Musa, itu ya, untuk Anda berasumsi, Bu. banyak yang Bapak tidak ketahui ya. Jadi semua jelas, orang yang menilai ya, semua Bapak tidak bisa jawab. Anda hanya pinter ngomong, nyerocos tanpa dalil, hanya sebutkan ini tapi tidak didapatkan. Saya buka semuanya, maaf ya. Ya. Jelas Bu Uti. Bu Uti, kalau penebusan dosa, menghibur dirinya sendiri. Sudah penebusan dosa gagal. Penebusan dosa dia banyak gagal. Ya, itu kan bukan gagal. Bapak nggak terima aja, nggak mau terima kenyataan. Kalau dikasih tahu kenyataan, silakan saja. Orang ayatnya ada kok. Oke, ayat itu ya. Biar saja dia. Demikian ya. Tak terasa sudah ada ayatnya ya. Ya, terima kasih. Oke. Ya, itu Bauti ya. Nanti kalau masih kurang mempesona atau kurang masih penasaran, nanti insya Allah akan kita adakan sesi baru ya. Masukan yang lain, Dit. Ada yang masuk nggak, Dit? Mereka ada yang masuk, Dit? Begini, kalau mau ada masuk yang lain, mungkin kita buka link baru aja lah. Nggak bagus kita campur dengan yang ini. Enggak, udah selesai, nggak apa-apa. Aku kayaknya selesai di sini. Aku kayaknya selesai di sini, Dit. Iya, tapi makanya saya selesaikan yang ini dulu, saya tutup. Nanti saya buka yang baru lah. Kita komentari. Aku udah mau pulang kalau itu. Udah mau selesai. Ya, nggak apa-apa, ini aja terus relay-nya aja yang kumatiin. Selesai. Enggak, kalau naik nanti Mbak Uti sampai 4-5 jam nanti durasinya. Enggak lah, aku aja 1,5 jam. Nanti orang malas nonton kalau kepanjangan. Iya. Mending nanti saya buka link baru aja lah, diskusi bebas nanti. Gitu. Habis ini saya buka link baru, kita komentari siapa yang masuk ya, tarung. jadi Pak Ali Musa jelas, Pak Ali Musa tidak bisa membuktikan bahwa saya dibal-bali. Sebaliknya Pak Ali Musa yang sudah dibal-bali. Nyungsap 5.
Tunggu. Terakhir closing dulu. Sebentar. Closing saya dulu dah, closing. Bauti dulu. Ya. Ya, saya closing, setelah itu saya relay, saya stop relaynya karena setelah itu pasti Pak Musa akan membual-bual menghibur diri ya. Karena terima kasih teman-teman ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Pak Musa dari awal sudah koar-koar setinggi langit, tetapi kan saya bilang buktikan saja apakah yang dia koar-koarkan itu betul. Ternyata kan memang betul, dia hanya koar-koar. Adapun Pak Musa mengatakan bahwa kita orang Kristen itu tidak mengikuti ajaran Yesus, tetapi jelas dalam dialog ini kelihatan bahwa Pak Musa saja yang tidak mengerti siapa Yesus itu ya. Jadi bal-balannya itu ya. Jadi apa yang dia keluarkan itu tidak terbukti ya teman-teman ya. Ya ini hanyalah dialog antara dua agama ya, terserah orang-orang yang menilainya ya. Karena kami bagaimanapun kita harus tetap mempertahankan NKRI. Pak Musa jangan dendam sama saya, jangan laporin ke polisi karena ini ranahnya dialog ya. Oke. Yang lapor, yang sibuk demo ngelapor itu kan rombongan dari kalian. Enggak ya, silakan Pak Musa. Enggak terbukti kan? Oke, silakan Bang Ali Musa closingnya Bang. Enggak selesai ini. Oke, ternyata orang yang menjadikannya Yesus Tuhan itu akan diusir oleh dia kesimpulan. Ya udah saya memastikan. Ternyata orang-orang yang diusir oleh Yesus adalah orang yang menuhankan, orang yang sering membuat mukjizat dengan namanya, orang yang mengusir setan dengan namanya dan mengadakan mukjizat-mukjizat dengan namanya, maka akan diusir ya, karena tidak ada umat beragama lain selain daripada Kristen yang menjadikannya Yesus itu Tuhan ya, yang memanggil Yesus Tuhan hanyalah orang Kristen. Maka di Matius 7 ayat 21 hingga 23 itu jelas penebusan dosa itu pun gagal, dan konsep ketuhanan yang ada di dalam kekristenan tentang bagaimana Yesus dijadikan Tuhan juga tidak benar ya, karena jelas Yesus tidak mau dipanggil Tuhan dan Yesus malah akan mengusir orang yang dikasih tahu terima ya sudah itu dan Yesus pun tidak pernah mengaku Tuhan, dan orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus hanya mengakui Yesus hanya sebagai seorang nabi, karena memang Yesus hanya mengaku seorang nabi ya. Seorang nabi dihormati di mana-mana namun tidak di atas kampungnya sendiri, pada keluarganya sendiri, pada rumahnya sendiri ya. Dan orang-orang banyak itu pun berkata bahasanya dia benar-benar seorang nabi, dan di ayat lain dikata inilah Nabi Yesus dari Nazaret, dan di ayat lain bahasanya Yesus itu hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel, tidak bagi umat yang lain. Oke. Udah Bauti, udah selesai nih. Ya, Oke, tak terasa diskusi tadi 1 jam telah berlalu ya. Artinya 1 jam bertambah usia kita dan 1 jam pula berkurang usia kita ya. Memang 1 jam itu sangat singkat sekali. Jadi marilah kita menggunakan atau memanfaatkan sisa-sisa usia kita ini jangan sampai terbuang sia-sia ya. Terkhusus kepada Bauti, saya doakan semoga Bauti ini mendapat hidayah dari Allah, dan hanya itu doa terbaik umat Islam kepada Bauti ya. Oke, demikian tadi diskusinya ya. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, silakan dinilai masing-masing ya. Karena memang kita adakan diskusi seperti ini, kita sajikan kepada penonton, silakan penonton menilai sendiri ya. Dan saya sendiri juga termasuk masih belajar ya. Belajar kekristenan dan mendalami agama saya itu ya. Jadi seperti yang Bauti katakan, di sini kita tidak ada lapor melapor ya, karena ini kan dalam konteks berdiskusi dua arah, tidak monolog ya. Jadi adil di sini, dan ada moderator dan pakai timer. Artinya tidak ada yang terzolimi di sini. Demikian Bauti ya. Oke, saya rasa itu aja ya, karena memang kalau saya bagi link lagi jadi kurang mempesona ini ya. Nanti untuk teman-teman yang ingin berdiskusi jangan khawatir ya. Nanti akan saya buat linknya, temanya kita akan mereaksi diskusinya Bang Ali Musa dengan Mbak Uti Matimena. Nah itu, jadi jangan khawatir ya. Oke, demikian. Terima kasih Mbak Uti, terima kasih Bang Ali Musa. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Demikian tadi kaum muslimin ya.
dimana Bu Uti itu hanya nyerocos entah apa-apa ya, asumsikan sendiri, tafsir sendiri, di mana ayat itu tidak berkata seperti apa yang Bu Uti sampaikan ya. Jadi semuanya itu hanya berdasarkan Bu Uti mengarang sendiri ya, asumsi-asumsi liar yang Bu Uti sampaikan. Jadi tidak ada istilah Allah menjelma menjadi manusia ataupun penebusan dosa ya, Allah mati itu tidak ada, Allah digantung itu tidak ada. Masa ya ada Allah bisa digantung, bisa dibunuh, bisa ditangkap, bisa dipaku kan begitu ya. Jadi tidaklah seperti apa yang Ibu Uti sampaikan ya, karena sesungguhnya Allah itu Al-Kibor yang artinya perkasa dan kekal, itu tidak mati dan juga perkasa ya, maha dari segala maha. Tidak mungkin Allah menjelma menjadi manusia lalu bunuh diri oleh karena menjadi sebuah tujuan ya, agar dapat mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri, yang artinya sama halnya dengan Allah itu bunuh diri, dan Allah juga tidak akan mungkin mati ya. Nah, ini jadi menjadi sebuah kelucuan, menjadi sebuah kekonyolan. Maka dari itu kaum muslimin ya, sering-sering nonton video-video debat, maka akan menambah keimanan kita dan akan menambah keilmuan kita bagaimana sesungguhnya konsep-konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu sendiri. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.